berada di rumah Tuhan. Itu semua karena anugerah Tuhan. Siapa di sini yang bersuka cita boleh lambaikan tanganmu? Puji Tuhan. Kita percaya kita semua adalah umat pilihan Tuhan, yang dipilih Tuhan untuk memberitakan perbuatan yang besar. Amin. Amin. Kalau gitu, mari kita beribadah. Aku undang kita semua untuk bangkit berdiri. Berikan tos kiri kananmu. Katakan, Yesus Raja Pemenang. Kita mau berikan pujian yang terbaik buat Tuhan Yesus. Mohon sambil bertepuk tangan. Kita nyanyikan. Kita dipilih dan dikuduskan untuk memberitakan perbuatannya. Sekarang saatnya bangkit nyatakan, Yesuslah Raja pemenang. Come on, untuk selamanya Dia berkuasa, telah diberikan bagi kita. Kerajaannya tak akan tergoncangkan sampai selamanya, sampai selamanya. Pengharapan bergelora dalam kita. Kekal mulia nama-Mu Yesus Tuhan. Yang percaya Tuhan kita dahsyat, boleh serukan haleluya. Mari nyanyikan dengan imanmu. Kita berdiri dengan kuasa, sebab Roh yang dahsyat beserta kita. Sekarang saatnya bangkit nyatakan, Yesuslah Raja pemenang. Untuk selamanya Dia berkuasa, telah diberikan bagi kita. Kerajaan yang tak akan tergoncangkan sampai selamanya. Pengharapan bergelora dalam kita. Kekal mulia nama-Mu Yesus Tuhan. Biar musik memuji Tuhan sambil bertepuk tangan, come on. Sama-sama nyanyikan. Pam pam pararam, pam pam pararam, padam pararam, padam padam, pam pam pararam, pam pam. Mari semua umat pilihan Tuhan kita katakan. Sekarang saatnya bangkit nyatakan nama yang besar. Siapa? Yesuslah Tuhan. Sekarang saatnya bangkit nyatakan, Yesuslah Raja pemenang. Untuk selamanya Dia berkuasa, telah diberikan bagi kita. Kerajaan yang tak akan tergoncangkan sampai selamanya, sampai selamanya. Pengharapan bergelora dalam kita. Kekal mulia nama-Mu Yesus Tuhan. Kekal mulia nama-Mu Yesus Tuhan. Come on, Sofian. Pam pam pararam, pam pam pararam, pam pam pararam, padam padam. Berikan sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan Yesus. Sekali lagi beri tepuk tangan yang terbesar untuk Tuhan kita Yesus. Karena Dia pantas menerima segala pujian, amin. Amin. Dan Dia adalah pilihan kita, come on. Shout haleluya. Tepuk di hadapan kepala, come on.
hidup bagi dunia. Oh jemaat-jemaat Tuhan, kami tak ingin kompromi. Lebih sungguh lagi ingin lakukan hal yang dapat lukakan hatimu. Tak mau hidup di luar tutur kata firman. Dalam jembalan kebenaran-Mu Tuhan kami hidup. Firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus kebenaran-Mu adalah pilihan. Teman-teman, saya percaya kalau kita di sini hari ini berkumpul untuk memuji Tuhan, bukan untuk melakukan sesuatu yang sia-sia, amin. Dan saya percaya lagu ini adalah satu pernyataan iman, di mana kita sama-sama mau hidup bersama dengan kebenaran Tuhan, amin. Jadi sekali lagi kita nyatakan lagu ini, tapi dengan benar-benar kita nggak mau hidup untuk dunia ini lagi, tapi untuk Tuhan Yesus. Hidup kami untukmu Tuhan, amin. Jadi sekali lagi sebelum kita mulai, kita coba tos kiri kanan dan bilang, Yesuslah pilihanku, Yesuslah pilihanku. Dan angkat tangan kita sama-sama nyatakan dengan sepenuh hati, dengan sungguh-sungguh, katakan dengan sepenuh hati dan declare untuk hidup yang berubah sama Tuhan, amin. Katakan, tak mau hidup bagi dunia ini. Ini janji kami Tuhan, tak ingin kompromi. Kami ingin sungguh-sungguh Tuhan. Hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, to be el, come on. Sekali nyatakan dengan sepenuh hati. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Selamat datang semuanya. Aku mau menyambut untuk teman-teman yang ada di daftar list CX kita nih udah disambut ya. Udah disambut di 2PM hari ini. Ada kakak beradik namanya kakaknya Gary dan adiknya Axel tinggalnya di Johor Bahru bukan Malaysia katanya teman-temannya. Selamat datang untuk kakak Gary dan adik Axel, tepuk tangan dulu dong. Terus ada Garen, selamat datang buat Garen, tepuk tangan juga. Ada satu lagi ada Ko John, udah 2 kali ke 2PM, pertamanya udah lama banget. Welcome back Ko John, selamat datang semuanya, selamat datang. Kalau kalian belum ada tempat untuk beribadah tetap, kami sangat-sangat welcome di sini di 2PM. Kita bisa beribadah bareng setiap hari Minggu jam 2. Oke teman-teman, sebelum aku mau masuk ke pengumuman, kita mau persiapkan kolekte yuk teman-teman, persembahan kita. Teman-teman bisa scan kris yang ada di depan atau yang ada di depan kursinya teman-teman. Kita mau persembahan dulu, kita mau berikan yang terbaik buat Tuhan.
Tapi sebelum itu kita mau berdoa dulu ya teman-teman. Tuhan, kami bersyukur Tuhan untuk berkat-Mu yang udah Kau berikan kepada kami Tuhan. Kalau sebentar kami memberikan sedikit dari apa yang kami miliki, biarlah apa yang kami berikan ini Tuhan bisa memperluas kerajaan-Mu, bisa memuliakan nama-Mu Tuhan, dan yang akan menjadi sia-sia Tuhan. Kami percaya Tuhan, ketika kami memberikan dengan hati yang sukacita, Engkau juga akan berbalasnya berkali-kali lipat Tuhan. Kami mau memberi dengan hati kami yang sukacita Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat memberi teman-teman. Sambil kita memberi, aku mau ada beberapa pengumuman seperti biasa ya teman-teman. Kita ada yang namanya cool. Aku mau lihat siapa yang udah ikut cool, angkat tangan tinggi-tinggi. Angkat tangan coba mana. Terus lihat kanan kirinya, ada yang belum angkat tangan gak? Kalau belum angkat tangan coba disenggol-senggol. Ayo ikut cool gitu ya teman-teman ya. Kalau ada yang nanya, di cool tuh ngapain aja sih kakak? Nah aku tuh percaya banget sama kekuatan sebuah cerita teman-teman. Di cool itu kita gak cuma kumpul-kumpul, ketawa-ketawa gitu ya teman-teman, tapi kita juga akan mendengar cerita-cerita dari teman-teman kita yang lain. Kita mendengar firman Tuhan, kita mendengar kesaksian, dan aku percaya banget teman-teman, kalau cerita itu tuh gak akan pernah sia-sia, apalagi cerita tentang kebaikan Tuhan, cerita tentang kekuatan yang udah Tuhan kasih ke kita selama seminggu ini tuh teman-teman. Dan kayak kalau kita berpikir, ya udahlah gue di cool ngapain sih, paling cuma duduk doang, enggak teman-teman. Kita bisa punya hati untuk berbagi cerita kita. Dan siapa yang tahu teman-teman, cerita yang kita punya tuh bisa memberkati orang lain, bisa menguatkan teman-teman kita yang lain. Siapa yang tahu gitu. Dan itu bisa terjadi tuh di cool. Kita bisa berbagi semuanya itu di cool teman-teman. Jadi kalau ada yang belum join, belum daftar, silakan di scan barcode yang ada di depan. Kita welcome banget teman-teman. Kita ada berbagai macam cool gitu ya. Ada yang buat yang couples, yang professionals, ada yang online, ada yang offline, tergantung kebutuhan teman-teman. Dan kalau kita mau punya hati, kita mau berbagi cerita kita, join di cool teman-teman. Aku percaya banget kuasa dalam apa cerita yang kita berikan itu besar banget teman-teman. Jadi kalau yang belum daftar cool, silakan daftar cool. Dan selanjutnya ada juga volunteer teman-teman. Jadi setelah kita join cool, kita ngapain lagi sih? Kita melayani bareng-bareng sama teman-teman cool kita, sama semuanya juga di sini teman-teman. Jadi kalau ada yang mau volunteer, bisa scan, dan kita tuh punya banyak banget. Ada Sunday Service, Praise and Worship, Creative, Nursery Team, bahkan Nursery Team yang ada di belakang. Kita butuh orang-orang juga yang punya hati buat anak-anak untuk melayani bersama-sama dengan kita. Terus selanjutnya kita juga ada social media 2PM teman-teman. Ya kalau yang belum follow, please di follow. Kita punya Instagram dan kita punya TikTok. Aku percaya ini tim sosial media lagi gencar-gencarnya nih teman-teman untuk bikin konten-konten tuh yang memberkati kita semua. Jadi kalau kalian belum follow, make sure kalian follow. Kita bisa ngelihat konten-konten yang sangat-sangat memberkati teman-teman. Oke, selanjutnya kita juga ada prayer request. Jadi selain sosial media kita punya konten yang luar biasa, setiap akhir minggu tuh kita juga buka yang namanya prayer request sama praise report teman-teman. Jadi kalian kalau punya sesuatu yang ingin didoakan atau kalian mau bersaksi, the power of the story ya teman-teman, kalian juga bisa berbagi di kolom itu sama kita. Nah, minggu ini tuh ada banyak banget prayer request kita. Dan kita percaya teman-teman, kita sebagai satu kesatuan hati di sini, kita mau dukung teman-teman kita yang lagi struggle, yang lagi butuh bantuan doa kita, yang butuh kekuatan kita. Kita mau sama-sama satukan hati kita untuk mereka. Yuk, aku undang semuanya bangkit berdiri. Kita mau berdoa bersama-sama. Tuhan, kami mau satukan hati kami Tuhan. Kami di sini berdiri Tuhan sebagai satu komunitas, satu tubuh-Mu Tuhan. Kami mau bawa prayer request dari teman-teman kami. Kami mau mendukung mereka di dalam Engkau Tuhan. Kami mau berdoa untuk teman kami yang rindu untuk kelancaran investasi bisnis yang baru Tuhan. Tuhan kami percaya Tuhan Engkau Allah yang gak pernah meninggalkan kami. Di setiap apapun yang teman kami lakukan ini Tuhan, biarlah Engkau yang menuntun dia Tuhan. Biarlah apapun yang dilakukan juga Tuhan, dia gak berjalan sendiri. Dia sadar Tuhan kalau Engkau bersama-sama dengan dia. Dan apapun yang dia lakukan Tuhan, itu semua juga untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kau yang berkati, Kau yang lancarkan semuanya Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk teman kami yang sedang skripsi Tuhan, agar lancar semuanya Tuhan. Kami percaya
Ketika Engkau sudah menuntun dia sampai sejauh ini Tuhan, Engkau tidak akan meninggalkan dia sampai di akhirnya Tuhan. Dan bila skripsinya Engkau lancarkan, hikmat-Mu mengalir Tuhan. Hikmat-Mu, penyertaan-Mu, kekuatan dari Engkau Tuhan, semuanya Tuhan Engkau yang mampukan teman kami ini Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk teman-teman kami, kesembuhan untuk omanya sedang sakit, kesembuhan papanya saat ini dirawat, dan hasil CT scan kepala agar tidak ada penyakit serius. Tuhan, kami mau berdoa, kami mau bawa semua teman-teman kami dan penyakit-penyakit ini Tuhan. Kami mau bawa Tuhan mereka ke dalam tangan-Mu. Kami bawa orang-orang ini ke dalam tangan-Mu karena kami percaya Tuhan, Engkau mati di kayu salib bukan cuma untuk menembus dosa kami, tapi menyembuhkan penyakit kami Tuhan. Kami mau berdoa biar ada oleh bilur-bilur Yesus, setiap sakit penyakit disembuhkan di dalam nama Yesus. Tuhan, kami mau melihat mujizat-Mu yang terjadi, keajaiban-Mu yang terjadi. Dan kami percaya Tuhan, ketika kami bersatu hati untuk mendoakan, penyakit-penyakit ini sudah disembuhkan Tuhan. Kuasa mujizat-Mu terjadi, kuasa kesembuhan-Mu terjadi. Dan kami akan mendengar praise report dari teman-teman kami ini, bahwa Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan segala penyakit Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk pemulihan keluarga teman kami, agar orang tuanya dan saudaranya dijamah Tuhan. Tuhan, kami percaya Tuhan, ketika Engkau sudah menaruh teman kami di keluarga ini, Engkau yang akan memakai teman kami untuk menyelamatkan keluarganya Tuhan. Ada penyertaan dari Engkau Tuhan, ada kekuatan dari Engkau dan hati yang penuh belas kasihan agar teman kami ini terus Tuhan tidak menyerah untuk membawa keluarganya untuk mendekat sama Engkau Tuhan, untuk dijamah sama Engkau Tuhan. Kami mau percaya Tuhan, Engkau yang akan memegang tangan teman kami dan Engkau yang akan menuntun dia untuk menjadi saksi, untuk menjadi berkat bagi keluarganya Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk teman kami agar bisa menjadi pribadi yang lebih menyayangi dirinya sendiri Tuhan. Tuhan, Engkau yang peluk teman kami ini Tuhan. Engkau yang peluk dia Tuhan. Dan biarlah Tuhan, ketika teman kami ini Tuhan datang sama Engkau, dia bisa melihat dirinya sendiri seperti Engkau melihat teman kami ini Tuhan. Bukan sebagai beban Tuhan, tapi sebagai pribadi yang sangat berharga di matanya. Pribadi yang mau Engkau pakai, pribadi yang mau Engkau berkati Tuhan, pribadi yang sangat Engkau kasihi Tuhan. Dan biarlah teman kami ini bisa menyadari Tuhan siapa dia di matanya Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan di dalam nama Yesus. Teman-teman, seringkali kita mengejar kebaikan Tuhan, mengejar berkat Tuhan. Mungkin kita punya hati yang penuh ucapan syukur karena Tuhan sudah begitu baik dalam hidup kita. Tapi terkadang kita lupa bahwa hadirat Tuhan saja sudah cukup. Pribadi Tuhan saja sudah cukup. Aku mau bacakan dari Keluaran 33 ayat 18. Tetapi jawabnya, perlihatkanlah kiranya kemuliaan-Mu kepadaku. Dan ayat 20 lagi, firman-Nya, engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Mungkin di waktu perjanjian lama ya, Tuhan bilang tidak ada seorang pun yang bisa melihat wajah Tuhan. Tapi bersyukur banget, bersyukurlah kita atas karyanya di kayu salib. Sekarang kita diberi kesempatan, kita dipanggil untuk mencari wajah Tuhan, untuk mencari kemuliaan Tuhan, mencari hadirat Tuhan. Jadi aku mau ajak teman-teman pada siang hari ini, ayo kita sama-sama satu hati, kita rendahkan hati, kita kejar, kita cari wajah Tuhan, kita cari hadirat Tuhan. Karena aku percaya dalam hadiratnya semua sakit sudah disembuhkan, dalam hadiratnya semua masalah sudah diselesaikan. Hadiratnya cukup untuk diriku, hadiratnya cukup untuk dirimu, hadiratnya cukup untuk kita semua. Hanya hadiratnya yang kita butuhkan. Tuhan, biarlah kemuliaan-Mu turun di tempat ini Tuhan. Layakkan kami untuk mencari wajah-Mu. Tuhan, kami rindu, kami haus dan lapar Tuhan untuk bertemu wajah-Mu. Moses stood on a mountain, waiting for you
just see your face. Kami rindu Tuhan, kemuliaan-Mu turun. Oh, kami rindu Yesus. David knew there was something more than the ark of your presence. In a manger, Messiah was born among kings and peasants. And all of Israel saw the glory, and it shines down through the age. And now you've called to boldly see your face. Show me your face. Show me your face, Lord. Show me your face. Then gird up my legs that I might stand in this holy place. Show me your face, Lord. Your power and grace. I will make it to the end. If I could just see your face. Oh Tuhan, datanglah kemuliaan-Mu. Kami rindu hadirat-Mu. Hadirat-Mu cukup bagiku. Oh, panggil namanya Yesus, Yesus, Yesus. Oh, how we long for you, how we long for you.
tangan-Mu turun di tempat ini Tuhan. Tuhan, biar kami dapat melihat kemuliaan-Mu, bertatap muka dengan-Mu Tuhan. Biar Engkau datang menemui kami Tuhan. Adanya suatu perjumpaan Tuhan antara kami dengan Engkau di tempat ini sekarang. Nyanyikan sekali lagi. So show me your face, Lord. Show me your face. Then gird up my legs. Face, Lord. Your power and grace. I will make it to the end if I can just see dengan hati yang begitu haus dan lapar. Show me your face, Lord. Show me your face. Oh, yes, God. Then gird up my legs that I might stand in this holy place. So show me your face, Lord. Your power and grace. I'll make it to the end if I could just see your face. Tuhan, lebih baik satu hari di hadapan-Mu Tuhan dibanding 1000 hari di tempat lain. Tuhan, kami duduk Tuhan di hadirat-Mu. Kami mau duduk di kaki-Mu Tuhan. Dalam segala kemuliaan-Mu Tuhan.
Tuhan. Lord, I love us, God, with all my heart. Lord, I love with everything that we have, God. Lord, I love you. Yes, Lord, I with all the breath in my lungs, God. Lord, I with everything, God. Lord, I love you. Dengan segala yang kami punya, Tuhan. Lord, I love you. Lord, I love you. Lord, I love you. Biarlah ini menjadi curahan hatimu kepada Tuhan. Lord, I Lord, I love you. Lord, I love you. Lord, I love you. Tuhan. Tuhan. Tuhan Yesus, kami panggil namamu, Tuhan. Tuhan, kami ingin Engkau. Kami cuma ingin Engkau, Tuhan, siang hari ini. Tuhan yang tutup bungkus, Tuhan yang berkuasa. Ini kami umat-Mu. Roh Kudus ambil alih. Roh Kudus ambil alih. Ruangan ini, waktu ini, hati ini, hati kami semua Roh Kudus ambil alih. Biar kehendak-Mu yang jadi, Tuhan. Biar kehendak-Mu yang jadi. Oh Tuhan. Urapi kami Tuhan, urapi kami. Urapi kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk teman-teman. Thank you worship team. Teman-teman, saya sangat percaya kalian bisa rasain apa yang Tuhan lagi kerjakan
di ruangan ini, tapi bukan cuma terbatas tempat, tapi juga masuk ke kedalaman hati kita masing-masing. Kita boleh jaga itu sepanjang ibadah ini berlangsung. Kalian dengar khotbah, tapi yuk kita sama-sama berdoa biar waktu ini, biar Roh Kudus boleh bekerja dengan cara yang dahsyat, cara yang ajaib. Kita boleh jaga sama-sama. Biar Roh Kudus yang pulihkan teman-teman semua. Roh Kudus yang ubahkan teman-teman semua. Dalam nama Tuhan Yesus. Oke, kita sedang ada di tema rooted ya teman-teman. Saya mengucap syukur masih dapat kepercayaan Pastor Aradi, terima kasih ya. Juga untuk Gembala GBI PRJ CK7 Dr. Yanto, di mana teman-teman semua masuk ke dalam satu hal yang teman-teman harus syukuri sedang kalian perdalam tema rooted ini. Dan saya benar-benar berharap teman-teman bukan cuman lewatin tema ini begitu aja, cuman kayak oh ini tema bulan ini gitu ya. Tapi saya mau coba ajak teman-teman bayangkan sejenak kata itu tuh. Rooted. Apa? Mengakar. Kenapa saya bilang kalian harus bersyukur kalian di wadah ini masuk ke dalam perjalanan belajar mengenai rooted, karena saya rasa nggak harus saya yang ajarin, maksudnya dalam artian nggak harus saya yang ingatkan ini, tapi kalian dari kecil, dari SD juga udah sangat tahu bahwa tidak ada yang bisa tumbuh kalau tidak tertanam. Ya kan? Dan kalau misalnya kalian pikir, oh ini soal nggak boleh pindah gereja ya, bukan cuman soal itu teman-teman. Jangan gitu-gitu amat lah gitu ya. Maksudnya dikit-dikit tentang, bukan, maksudnya mari kita buka hati kita coba maknai benar-benar ya teman-teman. Rooted, tertanam. Betul kan? Tidak ada sesuatu pun yang bisa bertumbuh kalau tidak tertanam. Itu saya rasa prinsip yang sederhana, tapi sayangnya banyak dari kita yang lupa teman-teman sama prinsip itu. Kita bukan cuma ngomongin tertanam di gereja atau apa. Rooted in Christ. Ya gitu ya kan? Itu kan sebenarnya kan. Tertanam dalam Kristus, dalam firman-Nya, dalam kebenarannya. Kita sering gak mau. Kita suka sama sensasinya, kita suka sama keseruan ibadahnya, komunitasnya, dan itu semua sangat-sangat baik dan sangat-sangat perlu juga loh. Bukan gak perlu, tapi saya rasa kalau kita cuman mencari euforianya gitu ya teman-teman ya, mencari keseruannya, saya gak jamin kita bisa bertumbuh bener-bener loh teman-teman. Karena semua yang tidak tertanam tidak bisa bertumbuh. Jadi saya berharap memasuki bulan ini kalian lagi belajar rooted, kalian benar-benar ikutin gitu ya. Dan kalian, saya juga harap berproses sama Tuhan di jam-jam doa pribadimu, atau enggak lagi di kendaraan gitu ya, lagi ke kampus atau ke kantor, nganter anak misalnya. Coba mulai ngobrol sama Tuhan mengenai itu tuh. Saya ini sebenarnya udah tertanam belum?
Karena bisa jadi, jangan-jangan yang bikin sampai titik ini kita kayak gampang banget terombang-ambing secara emosional dan apalagi zaman sekarang ya kan emotional mental health ya kan. Itu tuh kayak kita tuh berada di era, di generasi yang kayak easily swing around gitu ya. Karena bisa jadi bukan cuma karena anginnya yang kenceng, karena memang kitanya juga yang nggak mengakar. Jadi double, kebayang ya teman-teman ya. Udah nggak mengakar, anginnya kenceng lagi sekarang, gitu kan. Kayak ketakutan ekonomi, wah langsung gimana. Ketakutan identitas, kebingungan identitas, wah gimana. Betul anginnya kencang, tapi bisa jadi juga karena kita yang selama ini nggak mengakar. Dan kalau saya boleh share pengalaman pribadi saya sebagai sesama orang Kristen, sebagai sesama pengikut Kristus gitu ya. Bisa jadi ada beberapa hal yang kita skip dalam perjalanan kita mengikut Kristus sebagai seorang murid ya, sebagai seorang murid Kristus. Makanya kenapa kita kayaknya udah lama gitu gereja, udah denger tema tentang discipleship, wah misalnya gitu ya. Udah dikasih tahu pemuritan harus mengakar segala macam. Tapi kok nggak juga ya pastor ya, saya kenapa gampang banget nih dikit-dikit takut, dikit-dikit anxiety, padahal nggak ada juga yang perlu ditakutin gitu. Apalagi ekstrimnya, iya bener nih, wah gawat nih ekonomi gitu-gitu, waduh tambah nyeri nih jantung saya nih pastor nih. Kenapa saya gampang banget ya, atau nggak kayak denger ini ngikut, denger ini ngikut, ada narasi ini saya iyain, narasi itu saya iyain gitu, aduh kenapa saya gitu banget. Bisa jadi karena kita nggak mengakar dan karena kita melewatkan beberapa hal. Dan ini mau saya share sama teman-teman, mudah-mudahan membantu gitu ya dalam proses kalian jadi murid, terutama belajar untuk benar-benar mengakar. Saya mau bagiin rahasia buat teman-teman siang hari ini. Ya ini rahasia yang udah ada dari zaman dahulu kala. Makanya saya kasih judul khotbah hari ini Ancient Secrets for Modern Disciples. Oke, apa itu? Nanti kita coba discover gitu ya. Apa sih rahasianya supaya akhirnya tuh saya benar-benar bisa mengakar, pastor? Apa sih rahasia yang ada dari zaman-zaman dulu itu tuh yang sekarang anak-anak generasi modern kita semua gitu ya. Kita suka kehilangan itu. Apa sih sebenarnya yang kita kehilangan? Kenapa kita kalau melihat tokoh-tokoh di Alkitab itu kayaknya wah mereka tuh dahsyat sekali. Mereka tuh rooted banget gitu dengan semua godaan juga, beratnya juga kehidupan mereka. By the way teman-teman tahu kan, hidup orang-orang yang ada di Alkitab juga berat, teman-teman tahu kan? Bukan cuma kita doang kan? Ya, jadi kalian baca kalau kalian ngelihat dari kacamata sebagai sesama umat manusia, ya kan mereka ini manusia juga ya. Mereka juga bergumul, jadi sama. Tapi apa yang bikin mereka ini bisa kayak itu dia, rooted banget, mereka kokoh mengakar, nggak tergoncangkan. Bahkan mereka yang bisa jadi mereka lah yang jadi jangkarnya untuk generasi mereka. Orang-orang pada ngeliatin mereka, orang-orang look up sama mereka. Apa sih bedanya, apa yang generasi kita, apa yang zaman sekarang hilang. Apa yang zaman sekarang udah gak kita lakukan lagi. Dan untuk apa kita harus melakukan ini. Saya pengen teman-teman lihat bagian ini, boleh next. Ini kurang lebih ya, ini gak persis-persis amat, cuman kurang lebih ini anggap aja kehidupan kita dari pagi sampai malam, ya. Kita memulai hari dengan apa teman-teman? Doa pagi, wah bagus ya gitu. Jadi kalau teman-teman lihat ini, yang hijau itu ceritanya bagus, yang merah itu ceritanya negatif, yang putih itu netral. Nah ini menarik teman-teman, yang namanya netral itu tuh bisa jadi bagus, bisa jadi jelek. Betul? Oke, jadi kalau teman-teman lihat oh putih, hati-hati. Putihnya bisa jadi hijau, bisa juga jadi merah. Gitu ya. Nah nanti kita discover sama-sama. Tapi ini kurang lebih. Kehidupan kita orang-orang modern, 2PM ya kan, generasi-generasi kita nih kurang lebih
kayak begini dengan semua kesibukan kita. Oke? Kita bangun doa pagi, terus sarapan, terus kita jalan, on the way kantor, mungkin naik kereta atau busway atau nyetir sambil scrolling sosial media gitu ya. Pastor jangan boleh gitu dong, sosial media juga kan bisa ada yang bagus gitu kan. Alah, ngaku aja banyakan bagusnya atau nggak bagusnya. Jadi ini kita ngomong generalnya ya gitu. Sekali lagi ini bukan condemnation ya. Kalau mungkin teman-teman ada influencer di sini atau bisnisnya di Instagram gitu, ini bukan, this is not an attack for social media platform. Tapi kalau misalnya kita mau jujur, sejujur-jujurnya, kalaupun ada kebaikan dari sosial media, kalau persentasenya menurut kalian, persentasenya banyakkan yang bagus atau nggak bagus di sosial media? There you go. Ya, ada alasannya sekarang kenapa anak 16 tahun nggak boleh, di bawah 16 tahun nggak boleh. Oke? Sosial media, lihat ini, lihat itu, scrolling sana, scrolling sini. Oh ya ampun, gua kerja dia ke Jepang. Gitu kan ya? Sampai kantor kerja, masih pagi nih, semangat ya. Kerja, abis itu lunch, ya kan? Lunch sama teman, tapi biasa sambil main juga. Walaupun bukan yang sendiri-sendiri gitu, tapi biasa kayak, lu udah lihat ini belum, lu udah lihat ini belum, gitu kan? Nah, terjadi lagi tuh. Oke, setelah lunch, kerja lagi, mantap. Tapi bosen, ya kan? Di tengah jalan, scrolling lagi, ya kan? Aduh capek banget nih laporan gak selesai-selesai. Gitu kan? Ya kan sambil lihat, kerja lagi, lihat lagi gitu. Terus ditegur sama manajernya. Gue ngeliatin lu main HP mulu deh. Udah selesai belum laporan? Sorry mbak gitu kan. Kerja lagi. Ya kan? Waduh berusaha banget fokus. Tapi karena kita besar udah sama entertainment, gak bisa tuh kita fokus kayak om-om, tante-tante, apalagi opa-opa, oma-oma kita, ya kan? We're not better than them guys. Ya, jadi jangan gampang marahin orang tua, ya. Jangan gampang marahin opa oma, bilang mereka nggak usah, ya. Kita tuh nggak sejago mereka kok, ya kan. Dengan semua distraction yang kita dapat dari kecil, mereka bisa duduk dengan disiplin kerja, misalnya berapa. Kalau kita nggak bisa, kita baru 50 menit udah gemeteran, harus buka, nggak bisa, gitu, ya kan. Tapi makanya kan kayak kualitasnya juga lumayan beda nih kita, ya kan. Kita punya kehebatannya sendiri juga, betul. Gitu. Cuman gue rasa nggak fair kalau kita bilang kayak mereka udah payah, setuju ya? Karena gitu kita nggak usah dikalahkan dengan perang dan apa, kita dikalahkan dengan diri kita sendiri. Nggak bisa tuh kita fokus lama gitu. Jadi sosial media udah bosan gitu, akhirnya biasa ngapain? Lagi sosial media kerja, kalau teman-teman lihat itu putih sama merahnya mulai overlap tuh, ya kan? Artinya apa? Kalau misalnya dalam jam kantor, ini baru jam 3:15 nih. Gitu. Kerjanya udah berhenti, sosial media yang masih lanjut. Gitu. Udah gak bisa lanjut kerja lagi. Tinggal nunggu clock out. Ya, tinggal nunggu absen pulang nih. Gitu kan. Wah, terus akhirnya udah pulang. Wah, udah pulang. Kerjaan udah selesai. Belum selesai amat juga, ya kan. Pulang hangout, ya kan biasa gitu kan. Pulang kita ngopi gitu. Tuh kan pastornya judgmental banget, masa hangout aja nggak boleh warnanya merah. Kalau misalnya sama teman-teman cool, bolehlah hijau, ya kan. Tapi realitanya kalau misalnya hangout sama teman-teman yang tidak di dalam Tuhan, ngapain tuh ngomongnya biasanya? Atau kalau lagi pada ngegosip ikut nggak tuh kita, ya kan? Kalau ada teman-teman yang nunjukin gambar-gambar jorok, ngintip juga nggak tuh kita pas lagi hangout? Gitu ya. Abis hangout, wah ini anak-anak zaman sekarang kita olahraga kan? Saya olahraga. Udah nih, udah jam 8 nih, lapangan gue udah kebuk. Oke, main olahraga. Ya lu mau main padel atau workout gitu ya. Anak-anak kita zaman sekarang olahraga banget, hebat. Bagus ya olahraga ya, putih ya. Nah, kecuali kalau misalnya lu olahraga lagi nge-gym ngintip cewek lain. Bisa merah. Tapi enggak, ngerti kan? Ngerti ya teman-teman ya? Gitu. Ini ada potensi putih juga bisa jadi merah gitu ya maksudnya ya.
Oke, abis olahraga, wah makan, dinner. Seperti biasa, generasi kita nggak bisa hidup tanpa sosial media, sama aja kayak lunch dan on the way ke kantor tadi, dinner lagi sambil sosial media. On the way pulang ke rumah juga masih sama gitu kan, di kereta atau di busway masih sambil lihat-lihat. Sampai rumah, malam mamanya nyapa kayak malam gitu. Kita lupa itu rumah bukan kos-kosan. Kita langsung masuk kamar gitu kan, kayak orang tua kita baru kayak, mama mau ngobrol sama kamu, tapi kita udah tutup pintu ya kan. Udah, biasa kita ngapain di kamar? Chatting sama teman gitu kan. Terus baru ingat, oh iya, baru sampai episode 4 nih. Ketinggalan nih gue, pantas tadi di kantor pada ngobrol gak ngerti gue. Yang lain udah pada episode 12, gue baru episode 4, lanjutin. Gitu kan. Lumayan lama nih seriesnya. Makanya habis itu, bukan doa malam, tapi doa tidur. Udah jam 1:30 nih, waduh besok harus ngantor. Tuhan Yesus makasih buat hari ini, Engkau baik, aku mau tidur, mau istirahat, Tuhan jagai dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita. Itu kehidupan kita tuh, ya. Kalau di tengah kesibukan. Pastor, itu yang ijo-ijo tipis-tipis itu tuh apa tuh? Itu doa makan. Ya kan? Belum kalau malu doa makannya. Ya kan? Kalau nggak malu bisa agak tebel tuh. Gitu kan? Maksudnya kayak di depan gitu kan, kalau di depan meja makan makanan udah datang gitu kan. Kalau kalian tidak malu dengan iman kalian. Ya kan? Doa. Beneran gitu kan? Tapi kan ada yang gini, masih malu-malu nih, ya kan? Aduh, gengsi nih. Aduh, gue Kristen sendiri lagi apa gitu-gitu. Amin. Hei, garpu jatuh, Tuhan Yesus tolong berkati makanan ini, amin. Gitu kan, makanya setipis itu. Kalau malu-malu. Oke. Nah, ini kan baru 1 hari ya teman-teman ya. Oke. Sekarang, kalian coba bayangkan ini terjadi sepanjang hari dalam 1 minggu. Saya mau tunjukin teman-teman heat map kurang lebih. Ya, sekali lagi hijau itu bagus, merah itu tidak bagus, putih memang netral, tapi punya potensi jadi hijau dan potensi jadi merah. Teman-teman lihat dalam 1 minggu. Tunggu dulu nih Pastor, itu Jumat apaan tuh di bawah? Iya, mentang-mentang Sabtu libur kan, gitu. Jadi bukan cuman lanjut 4 episode, ini lanjut ngejar 2 season nih. Ya kan udah sampai season 5 lu baru nonton gitu kan. Waduh, gue tonton tuh. Jadi biasa 1 season 8 episode, 16 episode tuh. Gitu kan. Oh, langsung bablas. Makanya Sabtu atasnya kosong, blank. Masih tidur tuh. Gitu kan. Terus ya kan Sabtu kebanyakan hangout apa segala macam. Kira-kira minggu yang hijau tebel di atas, agak-agak atas tuh apa tuh teman-teman? Ke gereja ya. Gitu. Teman-teman lihat nggak? Kalau misalnya kita biarkan diri kita dengan semua aktivitas tadi gitu ya. Efek buruknya segimana nih? Dalam 1 minggu. Ini lihat nih. Apa yang masuk ke dalam pikiran kita nih? Kalau 1 minggu kita kayak gini. Kan banyak orang bilang gini kan, ibadah itu 1 hari dalam seminggu gitu kan. Bisa, kamu datang gereja aja gak mau, cuma satu hari dalam seminggu juga. Itu sebenarnya kurang tepat. Ibadah itu cuma 1,5 jam dari 3.000-an jam seminggu. Oke, ya. Gereja hari Minggu itu bukan 1 hari dari 7 hari. Bukan 1 hari dari 1 minggu teman-teman. Ya, gereja itu 1,5 jam dari kalau nggak salah 3.000-an jam dalam 1 minggu. Sekarang teman-teman ngerti kenapa harus cool? Jangan marah ya kalau diajakin cool terus ya. Bukan program gereja teman-teman. Ini ngejaga kalian supaya merahnya gak kebanyakan.
Gitu ya. Ini yang dinamakan rifle liturgy. Boleh next slide. Ada penulis, kalau misalnya kalian suka baca, kalian lumayan tertarik sama hal-hal yang kayak gini, ini saya rekomen banget James K.A. Smith. Dia tulis buku judulnya You Are What You Love, The Spiritual Power of Habit. Dia mengeluarkan istilah rifle liturgies. Ya, ritual saingan. Kalian lihat ini deh. James K.A. Smith bilang, karena seiring waktu kita tenggelam dalam praktek dan ritual. Kok ritual sih pastor? Mana ritualnya? Loh, setiap hari di Transjakarta, tangan kanan lu pegang gagang, tangan kiri lu scrolling handphone, setiap pagi dan setiap malam, itu liturgi bukan? Gitu ya. Abis doa kepada Tuhan Yesus, kita ngegibah sama teman-teman setiap makan siang, itu ritual bukan? Ritual. Gitu ya. Jadi itu yang James K.A. Smith bilang, tanpa sadar kita manusia itu tuh bisa dipengaruhi, kita bisa terjerumus sama apa yang namanya rifle liturgy. Rifle liturgy itu hal-hal tata cara gitu yang diajarkan dunia, yang dibuat sama dunia untuk mempengaruhi hidup kita. Seiring waktu kita tenggelam dalam praktek dan ritual apa yang disebut liturgi yang ujung-ujungnya apa teman-teman? Melatih hasrat kita. Pastor Radi, saya kok orangnya nafsuan ya? Ada apa ya? Apa yang salah sama kamu? Bukan, kamu dilatih untuk nafsuan sama dunia. Dengan tontonan kamu, dengan scrolling sosial media kamu, dengan pemilihan series kamu, dengan obrolan bercandaan kamu sama teman-teman kantor, dengan bercandaan jorok grup WhatsApp kamu. Kamu bukan nafsuan, kamu sengaja dilatih oleh dunia untuk nafsuan. Saya kok pemarah ya? Kamu dilatih oleh tontonan-tontonan kamu. Saya kok resah terus ya? Gimana gak resah bro? Setiap hari yang lu tonton dari pagi sampai malam itu adalah serial kriminal. Kalau gak orang digorok kepalanya, orang ditusuk dari belakang atau orang didorong dari peron kereta. Terus datang, aduh aku kenapa takutan ya orangnya ya? Itu karena apa yang teman-teman konsumsi. Kita semua lagi diajar untuk melatih hasrat kita. Mulai bisa lihat teman-teman kenapa aku disciple. Tapi kok aku gak bisa rooted? Karena ternyata setiap hari, setiap minggu, minggu jadi bulan, bulan jadi tahun, tahun jadi dekade. Kita diajar sama hal-hal yang bikin kerohanian kita, yang bikin spiritualitas kita bukan makin dekat sama Tuhan Yesus, tapi justru makin jauh sama Tuhan Yesus. Lewat apa? Lewat semua yang kita konsumsi, melatih hasrat kita. Train our desires. Lanjut, James K. Smith juga bilang, kita secara tidak sadar belajar untuk mencintai kerajaan saingan. Lama-lama kalian jadi lebih mencintai semua yang tadi dampak-dampak negatif itu teman-teman. Dibanding sama kebenaran firman Tuhan. Karena apa? Karena dilatih. Yang tadinya cuma demen jadi cinta. Teman-teman tahu gak orang cinta? Orang cinta itu tidak bisa tidak memikirkan. Orang cinta itu tidak bisa lepas. Kalau kalian gak bisa lepas dari doom scrolling kalian udah mencintai. Kalau kalian gak bisa lepas dari apapun itu yang kalian nonton waktu gak ada orang lain yang lihat, itu kalian mencintai tontonan itu. Waktu kalian gak bisa gak ngomongin orang, kalian gak bisa gak gibahin orang, itu kalian sudah mencintai. Dan James K. Smith bilang, kita secara gak sengaja, secara gak sadar belajar. Kita di disciple juga loh sama dunia.
Jadi saya harap teman-teman jangan sebel kalau misalnya kayak 2 PM, kayak ngajarin banget, push banget kalian untuk jadi disciple, terus kalian kayak repot amat sih, gue nih cuma mau ibadah hari Minggu. Jangan kepoin gua, jangan ngurusin kehidupan gua Senin sampai Sabtu. Teman-teman, justru karena leaders dan semua pengerja 2 PM sayang peduli sama kalian dan mereka tahu bahwa ada juga kekuatan di luar sana yang berusaha mendisciple kalian. Makanya leadership di tempat ini, pengerja di tempat ini berusaha sedemikian. Mungkin gak sempurna, tapi mereka berusaha buat jagain kalian. Bukan cuma hari Minggu, tapi dari Senin sampai Sabtu juga. Jadi saya harap kalian bisa apresiasi itu teman-teman. Dengan semua yang lagi dicoba sama teman-teman gitu ya. Bukan karena kayak rese atau apa gitu, bukan. Karena kalau bukan kalian diajarin sama kebenaran firman Tuhan, kalian akan diajarin sama kebohongan-kebohongan dari liturgi tandingan ini yang bikin kalian bukan makin dekat sama Tuhan, malah makin jauh dari Tuhan. Tuh ya. Tuh teman-teman lihat deh, bahaya banget secara tidak sadar belajar untuk mencintai kerajaan saingan. Dan kerajaan saingannya jahat banget lagi. Makanya make sense. Kenapa Paulus bilang harus beribadah, harus jangan sembarangan gitu ya. Waktu Paulus ngomong sama Timotius, 1 Timotius 4. Teman-teman familiar sama ayatnya? Berapa banyak yang dulu sama kayak saya, sebel banget, sewot banget sama ayat ini. Latihlah dirimu beribadah, agamawi. Legalism. God is love. Tahu nggak pastor? Kristen ini relationship tahu, bukan religion. Nggak usah gitu-gitu amat. Sekarang kita tahu kenapa Paulus bilang, aduh, latihlah dirimu beribadah. Harus dilatih, ibadah itu harus dilatih teman-teman. Karena Paulus tahu sekali, kalian tuh datang ibadah berapa lama? Cuma 1,5 jam dibanding sama ribuan jam kalian di luar. Di luar dengan ribuan jam itu kalian dilatih untuk tidak mau beribadah, betul? Makanya harus dilatih. 8. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal loh teman-teman. Karena mengandung janji. Perhatikan teman-teman. Baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Saya highlight untuk hidup ini. Karena berapa banyak dari kita yang males ibadah-ibadah. Oh yang penting kan aku udah percaya Yesus. Aku ngapain sih dimuridkan. Karena kan aku kan udah masuk surga. Nanti kita tuh pikir beribadah itu tuh untuk surga nanti. Kebaikan ibadah tuh buat surga nanti. Enggak teman-teman. Kebaikan beribadah, Paulus bilang baik, betul untuk hidup yang akan datang, tapi baik juga untuk hidup ini. Jadi jangan sebel teman-teman kalau misalnya kayak kalian harus mendisiplinkan diri, kayak datang ke gereja, mendisiplinkan diri, tutup mata, mendisiplinkan diri, nyanyi lagu yang lagi gak cocok sama mood kalian. Lagi nyanyi Show Me Your Face. Dengan begitu, kalian rasain ya tadi ya. Tapi mungkin ada dari kalian yang gak mau nyanyi karena kayak gue tuh lagi butuh kayak lagu-lagu mujizat gitu WL. Kayak gak ngerti aja 2026 ekonomi lagi jelek. Ngapain sih show me your face, show me your safe. Lagu mujizat dong, lebih relate nih. Kita menolak untuk mendisiplinkan diri kita. Dan untuk generasi kita, dengar kata disiplin aja kita udah terganggu, betul? Generasi kita kan gak suka disiplin. Kita bungkus dengan accusation berlabel apa? Legalism lah, berlabel apa? Perjanjian lama lah, berlabel apa lagi? Boring, ketinggalan zaman lah, kuno lah.
Padahal kita nggak tahu, justru itu yang bikin kita lebih baik hidupnya teman-teman. Paling gampang deh, kalau misalnya teman-teman lihat atlet, menurut teman-teman, yang bikin atlet hebat tuh latihannya asal-asal atau disiplin teman-teman. Menurut teman-teman, ada 2 orang atlet A dan atlet B, sama-sama talented. Tapi atlet A malas latihan, atlet B rajin latihan. Kira-kira yang lebih hebat di lapangan waktu pertandingan siapa teman-teman? Gitu, kalian tahu kok, kita tahu kok teman-teman. Disiplin sebenarnya bagus. Kalau kita lagi olahraga atau apa terus kita kalah, bercandanya apa biasanya? Lu kurang latihan sih, kita tahu kok. Tapi kenapa enggak kita praktekkan juga, kenapa enggak kita lakukan juga buat ibadah kita. Ibadah itu baik teman-teman, bukan cuma buat masuk surga, tapi baik buat kehidupan yang sekarang. Contohnya apa Pastor? Paling gampang di kantor. Di ibadah, kalian diajar untuk disiplin dalam apa? Menyanyikan lagu yang lagi nggak cocok sama mood kalian. Kalian bayangin nggak? Pernah nggak kalian bayangin benefitnya? Kalian belajar mendisiplinkan diri setiap minggu, walaupun moodnya lagi nggak cocok, tapi aku mau menghormati Tuhan. Aku mau menghormati Tuhan. Kalian akan terbiasa jadi pribadi di kantor, walaupun nggak mood kerja, kalian akan tetap bisa kerja tanpa kalian sadari. Dan kalau kalian mau gali alasannya, karena ternyata selama 8 tahun aku diajar setiap hari Minggu untuk disiplin. Aku nyanyi apa walaupun aku lagi gak mood. Pantes aku tuh tetap bisa kerja walaupun aku gak mood. Dan kita cuman kayak, ngapain sih ini disiplin, ngapain sih ini pemuritan, ngapain sih ini. Harus dilatih. Dan bukan cuma supaya kayak peraturan atau apa, enggak, buat kebaikan buat hidup kita ini kok teman-teman. Nah, sudah mau selesai. Tapi sebelum saya lanjut, saya mau tanya dulu sama teman-teman. Di sini teman-teman mau enggak untuk mulai melatih diri kalian? Mau ya? Karena itu dia, kalau enggak latihan percuma. Ini kalian akan muter terus nih kayak gini nih, sampai kalian umur 58. Tapi gak bertumbuh. Karena gitu gak pernah membuka diri untuk dilatih. Nah, saya kan tadi bilang saya datang bawa rahasia, ya kan? Saya mau kasih teman-teman, kita dari tadi ngomong disiplin ya. Saya mau kasih tahu teman-teman disiplin demi disiplin yang biasa dilakukan oleh pahlawan-pahlawan iman kita di Alkitab sampai ke, kalau teman-teman familiar namanya Church Fathers gitu ya. Pemimpin-pemimpin gereja abad-abad awal sampai abad ketiga, abad keempat. Ada beberapa kegiatan yang mereka lakukan untuk menjaga mereka supaya bisa rooted. Gitu. Namanya spiritual discipline. Kalau kalian pernah dengar, kalau kalian belum pernah dengar, hari ini saya perkenalkan ada yang namanya spiritual discipline. Itu. Ini yang dilakukan orang-orang dulu yang sayangnya udah jarang banget kita lakukan. Dan bukan cuma gak kita lakukan, kita kata-katain lagi. Kita bilang gak penting lagi, padahal justru ini yang bedanya kita sama mereka. Mereka melakukan ini makanya mereka bisa jadi disciple yang rooted. Sementara kita gampang banget diombang-ambingkan. Ada 2 jenis spiritual discipline. Yang pertama teman-teman bisa lihat discipline of engagement. Itu artinya apa ya? Mendisiplinkan diri untuk bisa dikuasai Tuhan. Bukan dikuasai yang lain-lain gitu ya. Ini kita semua udah familiar, puji Tuhan. Ya di GBI Gatot Subroto, di bawah penggembalaan Pastor Niko, kita sangat-sangat diajar mengenai ini teman-teman. Ya, scriptures meditation, baca firman. Bacanya bukan cuma kayak bukan. Meditation. Meditation itu apa maksudnya? Kalian lihatin, kalian maknai. Jadi meditation juga bukan kayak gini ya. Terus di depannya ada Alkitab.
Lu ngapain? Kata Pastor Timmy scripture meditation. Bukan. Scripture meditation itu maksudnya merenungkan. Meditasi kan sebenarnya gitu kan. Kayak gitu kan. Itu merenungkan apa firman yang kalian baca. Gitu ya. Prayer, berdoa, worship, ya kan? Penyembahan, praise juga termasuk. Dan service, ministry. Ini latihan-latihan untuk membuat kita bisa dikuasai Tuhan, enggak dikuasai sama yang lain. Itu. Saya nggak ada waktu, tapi saya rasa teman-teman kebayang ya, bagaimana praktek-praktek ini bisa membantu teman-teman untuk menjadi lebih bisa dikuasai Tuhan dan tidak dikuasai sama yang lain. Ya kan? Worship, nyanyi lagu buat Tuhan atau buat setan? Ah gitu ya. Ini cuma contoh gampang aja gitu ya. Baca Alkitab atau baca ini buku jampe-jampe? Baca Alkitab gitu ya. Itu kan berarti mendekatkan kita ke Tuhan. Praktek ini. Tapi saya rasa teman-teman udah familiar sama ini. Cuman ada spiritual disiplin kedua yang kita jarang banget lihat ataupun kalau kita tahu kita nggak penting atau udah kuno. Next, discipline of abstinence. Abstinence, kalian tahu abstinence ya? Kayak enggak gitu. Ya, aku enggak. Itu abstinence. Gitu. Nah, generasi sekarang diajarinya iya gitu kan. Ayo ini iya, bikin ini iya, ngikut ini iya, semua diiyain. Enggak pernah belajar untuk bilang tidak. Dan ada spiritual disiplin yang sebenarnya bisa banget membantu kita untuk bisa itu lepas dari keterikatan duniawi itu. Makanya discipline of engagement itu dikuasai Tuhan, discipline of abstinence itu apa teman-teman? Menguasai diri. Ini kan masalah anak-anak muda zaman sekarang kan? Ya kan? Nggak bisa menguasai diri. Ya kan? Ya kan main pukul-pukulan, dipukul beneran temennya sampai mati temennya. Ya kan? Nggak bisa menguasai diri. Gitu. Nyolong semua dicolong ya kan? Nggak bisa menguasai diri. Susah banget. Nah kalau teman-teman lihat ini beberapa praktek yang saya benar-benar berharap nggak cuma jadi teori. Ya mungkin bahkan bisa dipraktekin di cool. Oke, yang pertama silence and solitude. Apa maksudnya? Berdiam diri. Matiin handphone, ini bukan bertapa di gua ya teman-teman ya. Tapi belajar untuk berdiam diri. Karena berapa banyak dari kita generasi zaman sekarang lebih senang ngomong daripada diem. Ya kan, itu tuh si apa komen-komen itu loh. Ya kan, akhirnya apa tuh? Gak ada damai sejahtera. Berapa banyak yang jadi emosian kalau lagi balas-balasin komen. Ya kan? Itu yang kita miss. Dan kita pikir, Pastor aku kenapa jadi disciple selama ini tapi kok gak bisa rooted ya. Aku tuh dikit-dikit triggered. Nah bahasanya gitu kan. Aku dikit-dikit triggered. Ya karena lu gak pernah bisa belajar diem. Lu maunya komen melulu. Lu maunya ngomen melulu, ngomong melulu. Gak pernah diem. Makanya akhirnya gitu jadi kebiasaan kan. Makanya gak ada damai sejahtera, dikit-dikit berantem, dikit-dikit marah, dikit-dikit ngambek. Gak pernah belajar untuk berdiam diri. Gak pernah belajar untuk menyendiri juga. Harus selalu bareng-bareng terus. Kalau gak ada temen, dia bingung. Makanya akhirnya dampak negatifnya adalah, aduh aku dipacarin sama siapa aja gak apa-apa deh, aku ditidurin gak apa-apa deh, yang penting aku ada temennya. Karena nggak pernah belajar, nggak pernah belajar untuk nggak apa-apa sendiri. Harus selalu ada yang nemenin. Jadi akhirnya kayak gitu. Aduh, aku diajak minum yang aneh-aneh nggak apa-apa deh. Yang penting aku bareng-bareng. Aduh, aku diajak nonton yang nggak bagus nggak apa-apa deh. Yang penting bareng-bareng karena aku nggak bisa sendirian. Belajar buat menyendiri teman-teman. Belajar buat bilang enggak. Fasting. Buat pengerja jangan cuma hari Sabtu aja, coba puasa hari Rabu. Di tengah-tengah kesibukan kalian. Puasa itu tuh bukan cuma buat minta sesuatu ya, kayak Esther. Itu jadi bukan salah, tapi bukan cuma untuk minta. Puasa itu tuh juga bisa untuk kayak menguatkan kerohanian kalian. Waktu kayak Tuhan Yesus puasa 40 hari di
padang gurun. Yesus kan puasa 40 hari itu nggak lagi mau minta apa-apa kan, betul nggak? Betul kan? Itu dia lagi menguatkan kerohaniannya. Terutama saya sangat-sangat sarankan buat teman-teman di sini yang nafsuan. Belajar buat puasa. Ini nggak harus yang jorok-jorok ya, nggak harus seksual. Nafsu makan. Pastor, aku kenapa ya nggak bisa berhenti makan, nggak bisa kayak nafsuan terus. Kalau main game tuh harusnya kayak wah nggak bisa berhenti. Belajar puasa. Dan kita udah nggak inget tuh puasa, kita bablas terus kita. Next, simplicity, belajar simple. Bukan berarti nggak punya apa-apa ya, tapi simple. Belajar bilang cukup, coba bilang cukup. Sepatu 8 cukup nggak? Gitu kan, akhirnya gitu jadi kayak kerja banget sampai akhirnya lupa rumah, lupa anak, lupa istri demi mencapai katanya sih financial freedom, enggak sebenarnya pengen beli mobil banyak. Gimana tuh cara nahannya? Belajar untuk hidup simple. Mumpung masih muda nih kalian nih, belajar bilang cukup. Gitu ya, wah ini sih sebenarnya bisa kita panjangin. Tapi paling gak saya kasih tahu teman-teman ya. Gitu, saya sangat-sangat encourage untuk kalian latih benar-benar. Sama yang terakhir, belajar untuk submit. Saya kenapa ya? Orangnya arogan banget nih gitu. Untung ngaku ya orang arogan. Untung banget kalian ngaku. Mungkin selama ini kalian kebiasaan nanduk orang. Makanya gitu, karena datang ke para leader. Kok aku kenapa ya berantem terus sama orang. Apa kabar udah lama ketemu masih tuh di kantor yang itu? Enggak, udah keluar. Loh kenapa? Ya berantem, oh berantem. Ini kayaknya kantor keempat kamu bilang kamu keluar karena berantem. Kamu kok berantem terus sih sama orang-orang kantor? Itu karena gak pernah belajar untuk tunduk. Belajar untuk tunduk. Bukan untuk merendahkan diri, ngerti ya teman-teman ya. Tapi gitu, terutama buat teman-teman yang suka nanduk. Pastor Adi lagi bilang teman-teman kita nanti mau ini langsung. Nggak bisa. Apa tuh alasannya tuh? Enggak logis gitu kan. Dengar ayat, pendeta lagi ngomong gitu. Nah ini nih, pendeta yang kayak gini nih bikin susah nih, jangan ya kan. Mama di rumah. Dek, kamu kok gitu sih? Gitu, semua orang tuh gitu kan. Tenang sis, tenang. Oke, belajar submit, belajar bilang iya dulu. Gitu ya. Oh ini pastor ngajarin aku jadi lemah, enggak. Kan lu yang susah sendiri kalau lu nandukin orang terus, bener gak? Gitu ya, ini sebenarnya masih banyak cuman mungkin ada beberapa dari kalian yang relate sama ini. Saya sangat-sangat encourage kalian untuk, makanya ini saya perkenalkan buat kalian. Bisa kok kalian rooted. Tapi memang ada latihan demi latihan. Ya kan ingat Paulus bilang apa? Latihlah dirimu beribadah. Aduh kok pastor gini susah-susah amat. Namanya juga latihan, betul? Sama badan, kita latihan kok. Gitu. Tinggal tergantung teman-teman apakah masih mau jadi orang yang nafsuan terus, pasti gak mau. Apakah mau jadi orang yang marah terus padahal orang lain gak ngomong apa-apa, cuma gara-gara seneng banget aja nandukin orang, mau hidup kayak gitu terus, pasti gak mau. Gitu ya. Coba kalian pertimbangkan baik-baik untuk mulai melakukan spiritual disciplines. Bukan karena legalisme, bukan karena agamawi, tapi karena ibadah ini baik untuk hidup kita yang ini. Bukan cuman buat yang di surga. Kita berdoa yuk. Tuhan Yesus, makasih buat sore hari ini Tuhan. Kalau Tuhan boleh ungkapkan lagi Tuhan apa yang sudah lama sekali hilang dari kami orang-orang Kristen, umat-umatmu, kami di era modern ini kami pengen banget jadi murid, kami belajar jadi murid, tapi kok kami gak bisa mengakar, kami tetap terombang-ambing, perubahan karakter kami gak terlihat karena mungkin kami dengan mudah ikut
sama ritual-ritual dunia yang gak baik. Ya akhirnya bikin progres kami juga gak pernah jadi baik Tuhan. Roh Kudus pimpin kami. Kami mau mulai melatih diri kami beribadah. Kami mau mulai mendisiplinkan diri kami. Paling enggak sore hari ini kami tahu bahwa disiplin itu baik untuk kami. Disiplin itu bukan menyusahkan kami, tapi disiplin itu adalah jalan kemerdekaan kami justru. Waktu kami bisa disiplin, kami bisa bebas dari segala dosa yang merintangi kami. Dari segala ritual-ritual, liturgi-liturgi yang coba dicekokkan sama kami dari pagi sampai malam, dari Senin sampai Senin lagi. Kami bisa menang, kami bisa bebas atas itu semua karena kami sekarang punya disiplin demi disiplin yang bisa jaga hati kami, yang bisa jaga jiwa kami. Tolong kami Roh Kudus, pimpin kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Tuhan Yesus berkati teman-teman. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Saudara dikasih Tuhan, kekristenan bukan tentang datang ke gereja yang keren atau gereja yang kekinian. Tetapi arti kata Kristen adalah pengikut Kristus. Nah, bulan ini kita akan berbicara banyak bagaimana kita bisa tertanam menjadi murid Kristus. Pertanyaannya adalah apakah kita hanya penghangat bangku gereja atau kita murid Kristus? Itu perbedaan yang besar sekali. Dan kita dengan mudah dan dengan pintar kita mengkamuflase bahwa kita adalah orang Kristen karena kita datang ke gereja dengan outfit yang keren, dengan story yang keren. Tetapi apakah kita sudah melakukan firman-Nya? Sudahkah kita renungkan firman-Nya? Bukan hanya di hari Minggu tetapi di setiap hari. Sudahkah kita berdoa? Sudahkah kita berpuasa? Sudahkah kita memberi? Sudahkah kita melayani? Sudahkah kita bersaat teduh? Saudara. Karena kalau di tengah keramaian seperti ini, di tengah teman-teman kita yang asik, it's very easy to look Christian. Tetapi sebenarnya the real battle is pada saat kita lagi sendirian. Maukah kita menyenangkan hatinya? Maukah kita terus tetap merenungkan firman-Nya? Amin saudara. Sekali kita akan nyanyikan lagu ini. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang firman-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Ku renungkan firman-Mu, yes Lord. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Tuhan kami berdoa, biar pada akhirnya Engkau menemukan kami sebagai murid Kristus. Biar kami boleh belajar menjadi pribadi yang mempunyai disiplin rohani Tuhan. Bukan beribadah
bukan datang ke gereja untuk menyenangkan kami, tetapi biar kami boleh menyenangkan hati-Mu. Menyenangkan hati-Mu di setiap keputusan kami, di setiap keseharian kami. Kami berdoa melalui firman hari ini Tuhan, kami diingatkan bahwa Tuhan Kau rindu kami tertanam, berakar, kuat menjadi murid Kristus. Supaya Tuhan melalui kehidupan kami Tuhan, banyak orang akan melihat pribadi-Mu di dalam hidup kami. Bahwa Tuhan mereka akan melihat kami adalah pribadi-pribadi yang berkemenangan. Berkemenangan atas dosa, berkemenangan atas lifestyle yang tidak sehat dan segala macamnya Tuhan. Dan kami ditemukan setia di hadapan-Mu. Terima kasih untuk hari ini. Kami berdoa untuk Pastor Timmy, untuk Grand, dan Tuhan untuk anak laki-lakinya Tuhan berkati, berlimpah. Biar Tuhan, hamba-hamba Tuhan ini Tuhan dipakai di tahun ini untuk menaik level lagi. Diberkati dengan sungguh-sungguh secara kerohanian, secara physical, secara keuangan juga Tuhan. Surround them with your favor, with your joy. Kami bersyukur Tuhan, kalau kami boleh ada di tempat ini, Tuhan di mana kami boleh dimuridkan menjadi murid-Mu. Tuhan biar kiranya Tuhan kami menjadi pelaku firman Tuhan, bukan hanya pendengar. Tuhan kami berdoa supaya Tuhan di dalam keseharian kami Tuhan, berikan kami kesempatan untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita dengan menerima berkat dari Tuhan. Angkatlah kedua belah tanganmu tinggi-tinggi ke surga. Pulanglah dan terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Kristus Yesus, dan penyertaan Roh Kudus boleh ada bersama dengan engkau dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali kedua, menjemput engkau di awan-awan yang permai. Kami berdoa di dalam nama Yesus, semua yang percaya katakan amin, amin, amin. Happy Sunday, selamat hari Minggu, sampai ketemu minggu depan. God bless you.